Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang perlawanan Haji Rhoma Irama terhadap Soeharto. Perlawanan Haji Rhoma Irama terhadap Orde Baru. Mungkin anak-anak sekarang belum pernah mendengarnya, tetapi kita pada zaman-zaman dahulu sudah maklum bagaimana lagu-lagu Rhoma Irama memang ditujukan untuk mengkritik Orde Baru, mengkritik pemerintahan yang kira-kira melenceng. Salah satu kejadian yang merupakan titik perlawanan Rhoma Irama terhadap Soeharto atau Orde Baru adalah ketika Soeharto meluncurkan kebijakan undian lotre berhadiah. Undian lotre yang dikenal dengan nama SDSB atau Porkas, Pekan Olahraga dan Ketangkasan, atau SDSB Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Jadi Presiden Soeharto bekerjasama dengan pengusaha dan menteri-menterinya yaitu Sudomo sangat membutuhkan dana untuk olahraga dan pembangunan. Maka jalan pintas pikiran yang piciknya yaitu dengan mengadakan undian dengan lotre. Jadi masyarakat diiming-imingi dengan hadiah miliaran. Jadi yang namanya SDSB itu Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah itu, masyarakat disuruh menebak sekira-kira 5 atau 6 angka. Yang bisa tepat menebaknya maka mendapatkan hadiah 1 miliar. Wow. Kemudian yang 5 angka menurun lagi sekitar ratusan juta. Yang bisa menebak 4 angka persis puluhan juta, 3 angka persis belasan juta, 2 angka persis jutaan, 2 juta atau 3 juta. 2 angka persis itu dikenal dengan nama buntut. Jadi masyarakat ini membeli satu kupon, harganya ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, tergantung nilai digitnya yang dia inginkan. Jadi yang kelas bawah ini beli yang 1.000-an dengan mengharap hadiah miliaran. Nah, inilah kemudian Rhoma Irama meluncurkan satu lagu berjudul Judi. Kenapa? Karena efeknya begitu masif di masyarakat, masyarakat begitu terganggu, begitu rusak oleh adanya lotre, undian judi ini. Meskipun Soeharto mengatakan ini bukan judi, ini undian, ini sumbangan. Tetapi pada hakikatnya ini adalah judi karena main untung-untungan, taruh-taruhan dengan uang yang sedikit ingin mengharap kemenangan. Salah satunya lagu beliau berjudul Sumbangan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, memberi tanpa mengharapkan. Ya kan? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan menang? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan menang? Memberi 1.000, mengharap 1 juta, memberi ribuan, mengharap miliaran, itu jelas bukan dermawan. Begitulah kira-kira syairnya. Ini jelas-jelas mengkritik istilah sumbangan yang diperkenalkan oleh Orde Baru atau Soeharto. Jadi bukan begitu menyumbang itu. Masa menyumbang 1.000 mengharap 100 juta, menyumbang 10.000 mengharap 1 miliar, itu bukan sumbangan, itu perjudian. Semua orang tahu tentang perbedaan sumbangan dan perjudian, ya kan? Orang juga tahu mana sumbangan, mana perjudian. Ini jelas-jelas perjudian. Maka dibantah oleh Haji Rhoma Irama, ini bukan sumbangan, ini akal-akalan, ini perjudian. Maka diprotes, maka protes ini membuat merah kuping penguasa.
merah, kuping Soeharto, kuping Orde Baru dan kroni-kroninya yang tidak ingin programnya ini diganggu. Maka pada satu kesempatan terjadilah dialog antara Gubernur Ali Sadikin waktu itu dengan Rhoma Irama. Dalam buku, ditulis dalam buku Rhoma Irama Politik Dakwah dalam Nada. Kira-kira begini dialognya. Kata Ali Sadikin yang merupakan perpanjangan tangan penguasa, "Hai Rhoma, memang kamu sudah memiliki lumbung apa sampai berani melawan pemerintah?" Kata Bang Haji, "Saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa." "Apa kamu siap mati?" Kata Gubernur Ali Sadikin itu. "Saya siap mati." Kata Bang Haji Rhoma Irama dengan tenang. Keberanian Bang Haji Rhoma Irama, baik lewat syair maupun lewat pribadinya, siap menantang, siap berhadapan dengan penguasa yang melegalkan perjudian itu. Maka beliau sangat prihatin, maka kemudian muncullah lagu Judi. Karena perjudian orang malas dibuai harapan, karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Kalian tahu nggak bahwa ketika itu, ketika sedang ramai-ramainya Porkas, ketika sedang ramai-ramainya SD-SB, masyarakat kita itu setengah gila. Banyak orang datang ke dukun hanya untuk bertanya nomor buntut. "Mbah, yang keluar kira-kira besok nomor berapa aja?" 2 angka aja, Mbah. Syukur-syukur bisa 3 angka. Kata si mbahnya, "Kamu maunya berapa angka?" 3 angka, Mbah. Tambah lagi sesajennya. Itulah, ada orang juga yang sengaja tidur di kuburan, berharap ada mimpi atau ada ilham yang membisikkan angka terakhir, 2 digit atau 3 digit. Itu nyata, itu mereka pada tidur di kuburan itu nyata. Tergeletak siang malam, kadang siang, sekedar tidur siang di situ cari ilham. Siapa tahu ada nomor-nomor yang bisa dipasang. Kemudian orang gila itu ditanyain, "Kira-kira yang keluar besok angka berapa aja?" Atau orang gila, 1, 3, 4. Wah, langsung dipasang besoknya 1, 3, 4. Atau dia isyarat dengan tangannya 2 dan 5, 25. Itu benar, itu terjadi. Orang gila ditanyain rame-rame atau ditanyain secara pribadi. Ada anak kecil yang masih polos ditanya, ada nenek-nenek ditanya, ada rumah angker didatangi. Jadi pada tahap itu masyarakat sudah rusak, sedemikian rusak karena perjudian itu. Maka inilah keprihatinan Rhoma Irama sehingga beliau membuat lagu judi dan lagu sumbangan itu untuk memprotes. Maka judi ini, judi Porkas ini awalnya kan tahun 80, berjalan sampai tahun 90-an. Nah, tahun 90 inilah puncaknya keresahan. Maka Rhoma Irama bersama elemen-elemen masyarakat lain melakukan demonstrasi, mengkritik, melawan, sehingga mahasiswa pun turun ke jalan. Tadi itu dengan ancaman terhadap Rhoma Irama, ancaman terhadap para ulama. Maka mahasiswa bergerak di Solo, Kalongan, di Bandung, Jakarta, Senayan itu kurang lebih 9.000 mahasiswa berdemo. Mungkin dari sinilah Soeharto mulai berpikir, awalnya kekeh, tapi karena demo semakin meluas, terjadi pembakaran, kupon-kupon dibakar, dikumpulkan di jalanan, kios-kios penjual SD-SB dibakar. Mampus. Akhirnya wasilah dari kritik Haji Rhoma Irama, wasilah dari kritik para ulama, mahasiswa yang berdemo, akhirnya Soeharto mengakhiri program perjudian ini tahun 93. Nah, itulah kisah dibalik lagu judi dan sumbangan. Nah, ini ada hasilnya karena dengan lagu itu akhirnya perjudian yang dilegalkan oleh Orde Baru dihentikan. Nah, tetapi lagu ini terus sampai sekarang memberikan manfaatnya.
Karena namanya sumbangan itu beda dengan judi. Jadi orang-orang menyumbang sekarang juga banyak yang berjudi. Dengan memberi sumbangan sekian, dia mengharapkan keuntungan berapa, iya kan? Jadi timbal baliknya sumbangan politik, sumbangan perusahaan itu kalau mengharapkan imbal balik ya bukan sumbangan. Jadi demikianlah perjuangan dakwah fi sabilillah Rhoma Irama dengan lagu judi dan sumbangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.